salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah berdirinya saya di sini, saya hendak menceritakan secara singkat, secara ringkas salah satu orang mulia di masa 150 sampai 200 Hijriah, tahun Hijriah. Yakni dia adalah salah satu seorang imam mazhab dari 4 mazhab besar yang dianut oleh seluruh kaum muslim di dunia. Dia adalah Imam Syafi'i. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Dipanggil Syafi'i karena dia merupakan cucunya Syafi'i. Karena Syafi'i itu dulu dianggap sebagai orang yang pemberani saat peperangan. Jadi dia dipanggil Syafi'i agar lebih mudah diingat oleh orang-orang. Terus Imam Syafi'i terlahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah. Ayahnya meninggal saat dia masih kecil dan ibunya menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Imam Syafi'i merupakan anak dari keluarga yang bisa dibilang fakir di Palestina. Pada saat umur 2 tahun dia pun dibawa ke Mekah oleh ibunya untuk menjaga nasabnya agar tidak terputus. Karena sebenarnya Imam Syafi'i masih suku Quraisy. Lanjutkan, yakni Imam Syafi'i di Mekah belajar banyak ilmu, salah satunya itu ilmu agama. Tetapi karena dia merupakan anak dari keluarga yang fakir, dia tidak sanggup untuk membayar gurunya. Tapi ajaibnya, saat gurunya itu tidak bisa mengajar, maksudnya telat mengajar, dan ketika itu Imam Syafi'i bisa menggantikan gurunya untuk mengajari teman-temannya. Dari sana guru Imam Syafi'i mengatakan kalau dia malu untuk menerima upah dari keluarga Syafi'i karena Imam Syafi'i merupakan murid yang tekun sekali. Ketekunan beliau juga bisa dibuktikan saat beliau tidak mampu untuk membeli kertas karena dia merupakan dari keluarga yang fakir, maka dia tidak bisa membeli kertas. Sebagai gantinya, dia mengumpulkan tulang-tulang dari sisa makanan untuk ditulisi. Tulang itu kemudian mencatat ilmu-ilmu yang berharga. Dari sini kita bisa mempelajari keteladanan Imam Syafi'i, yakni serius dalam belajar dan tidak membeli kertas merupakan hambatan untuk mempelajari suatu ilmu. Imam Syafi'i juga mempelajari banyak ilmu, salah satunya adalah ilmu kedokteran. Karena menurutnya ilmu kedokteran adalah salah satu hal yang wajib untuk dipelajari oleh umat Islam karena merupakan ilmu badan. Jadi karena ilmu kedokteran ini menyangkut pautkan kepada kelancaran ibadah. Karena kalau dibayangkan jika kita sakit maka kelancaran ibadah kita terhambat. Kemudian Imam Syafi'i juga banyak menulis kitab, tetapi uniknya Imam Syafi'i kadang tidak menuliskan namanya di kitab-kitab yang beliau tulis karena beliau tidak mau mencari popularitas dan hanya mencari keikhlasan dan keridhaan Allah. Disebutkan pula Imam Syafi'i merupakan pendebat yang handal. Tetapi walaupun beliau pendebat yang handal, beliau memiliki ketawaduan serta kelembutan hati sehingga membuat orang-orang yang menjadi lawan debatnya merasa tersentuh padanya. Ini bisa dibuktikan saat itu seseorang mengajak beliau berdebat, tapi beliau tidak mau berdebat karena mengetahui kalau orang itu lebih tua dan lebih berpengalaman daripadanya. Tapi orang itu tetap memaksa untuk berdebat sehingga Imam Syafi'i pun menerima ajakan debatnya dan akhirnya Imam Syafi'i menang melawan orang itu. Tapi Imam Syafi'i di sini menunjukkan ketawaduannya lagi, yakni Imam Syafi'i tidak menyebutkan lagi atas kemenangannya karena yang beliau cari bukan kemenangan debat melainkan kebenaran yang dicari dari perdebatan itu. Imam Syafi'i juga merupakan imam mazhab Syafi'i yang mazhabnya itu sangat tersebar luas di penjuru negeri. Kalau sekarang mazhab Syafi'i banyak dianut di Asia Tenggara dan sebagian Timur Tengah. Imam Syafi'i juga meninggal saat tahun 200 Hijriah bulan Sya'ban. Ketika beliau meninggal, kesedihan mengungkungi penjuru negeri Muslim karena telah berpulangnya salah satu imam besar yang disebut-sebut sebagai salah satu seorang dari 100 tahun yang
memperbarui Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.